Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan materi mata kuliah mikrokontrol 2. Di sini kita masuk ke project yang ke-10. Kita nanti menggunakan remote control atau infrared remote control. Jadi di remote control itu ada dua bagian ya, ada bagian pemancar sama penerima. Yang penerima ini biasanya ada di bagian perangkatnya atau di sini alatnya ya. Bisa berupa televisi, DVD player, AC dan lain sebagainya ya. Kemudian di bagian pemancarnya biasanya yang kita bawa-bawa ya, yang modelnya kotak handle gitu ya. Bisa portable ya. Biasanya menggunakan baterai A2 2 biji atau yang A3 2 biji. Jadi di remote control ini ada frekuensi pembawanya ya, sehingga dia bisa lumayan jauh ya untuk untuk antara sisi penerima dan pengirimnya ini caranya. Dan ada beberapa juga yang remote control yang karena sinyalnya kuat ini bisa dipantulkan ya, atau dia bisa mantul begitu, sehingga tidak harus mengarah langsung ke bagian penerimanya dari pemancar ke bagian penerimanya. Nah, di sini ada beberapa nilai frekuensi ya yang dipakai biasanya. Ada 30, ada 33, 36, 38 dan seterusnya ini. Kemudian modulasi yang dipakai adalah modulasi kode pulsa di sini, BGM di sini. Jadi sebenarnya ketika kita menekan tombol remote itu tidak cuma satu bit yang dikirim ya, ada banyak bit nanti. Jadi kayak kita ngirim ke serial ya, cuman di sini dia dilewatkan atau lewat perantaranya adalah menggunakan inframerah ya. Inframerah yang dimodulasi di sini. Nah, modulasinya sendiri menggunakan PDM ya, codingnya bisa ada 3 macam ini, ada bipase, kemudian ada pulse distance, ada pulse length. Nah, nanti kita bahas di sini satu persatu ya codingnya di sini. Jadi kalau yang bipase modelnya seperti ini ya, bipase ya. Bipase itu modelnya seperti ini. Kemudian ada yang pulse distance coding, sama yang terakhir adalah pulse length ya. Kalau yang bipase kita lihat di sini pada kondisi logika 1, maka ketika ada pulsa naik ya di sini dari 0 ke 1, ini pulsanya ketika naik ini berada di ring pulsanya itu ya. Jadi antara ring pulsanya ada bagian yang naik ya. Sementara kalau kondisi 0 ya berarti kebalikannya ya. Ada pulsa yang turun antara ring dari pulsanya ini. Jadi ring pulsanya ini batas-batasnya. Jadi kalau ketemu di sana ada yang naik ya, maka berarti nilainya 1. Kalau ada bagian yang turun berarti nilainya 0 ya. Dengan catatan berada di antara interval pulsanya ini. Ya, di tengah-tengah pulsanya intinya seperti itu ya. Kemudian kalau yang model coding yang kedua yaitu pulse distance ya, atau pengkodean jarak pulsa ya di sini. Nah, di sini kita lihat antara 0 ya, logika 0 dan logika 1 beda periodenya ya, atau beda panjang gelombangnya di sini ya, panjangnya beda. Jadi kalau yang satu itu lebih panjang periodenya, kalau yang ini lebih pendek kalau yang 0 ya. Kemudian yang terakhir adalah pulse length ya, pulse length coding atau kode panjang pulsa ini hampir mirip dengan yang bagian ini ya. Kalau yang ini yang lebih panjang itu, panjang pendeknya itu di bagian yang logika 0 ya, atau yang pulsa low-nya di sini. Jadi kalau pulsanya relatif sama ya. Sementara kalau yang di bagian ini ya, di bagian pulsa length ya, pulsa length coding, maka lebih cenderung yang logika H yang lebih lebar sama yang dimodulasi yang logika tinggi atau H ini ya. Jadi kalau yang satu ini hanya lebih lebar, sementara yang bagian ini lebih sempit ya. Nah, seperti ini. Jadi langsung dibaca di bagian logika H-nya di sini. Nah, kalau yang ini dibacanya satu periode. Jadi ada 3 macam tadi ya, ada bipase, ada yang pulse distance coding, kemudian ada yang pulse length di sini ada 3. Nah, sebagai contoh ini ada RC5 code ya, kode RC5 ya. Ya, nanti antara beberapa pembuat ya, atau manufaktur atau merek gambarnya
ada perbedaannya. Ini contohnya di AC5 ya. Nah, bentuk pulsanya seperti ini ya. Jadi data yang dikirimkan itu tidak satu, tapi banyak di sini dalam bentuk bit-bit ya. Nah, bit-bitnya ini nanti lebarnya diatur ya. Jadi di bagian awal biasanya paling lebar itu ya, paling panjang istilahnya. Jadi bisa sampai 24,9 gitu. Kemudian baru nanti diikuti masing-masing dari ada start bit, ada toggle bit, ada address bit, dan seterusnya, ada data bit juga di sini ya. Kemudian yang sering kita jumpai mungkin yang ini NIC ya, termasuk nanti yang saya pakai di untuk mencobakan ya. Kita pakai remote control dari TV LG itu menggunakannya NIC ini. Dia frekuensinya 38 kHz ya dari di sini. Nah, di sini ada bagian headernya ya. Header itu bagian header code ya, atau bagian depan dari kodenya. Nah, di sini lebarnya adalah 13,5 milisecond ya. Lebar dari pulsa tinggi sama pulsa rendah. Kemudian baru diikuti dengan ini ya. Jadi jumlahnya ada 32 bit ya. Nah, ini. Jadi kalau dikodekan dalam bilangan hexa berarti ada 8 ya. 8 digit ya. Ini 32 bit, kalau dihexakan tinggal dibagi 4 dari 8 bit, 8 digit hexa ya. Nah, seperti ini. Jadi dia berdasarkan tadi ya, berdasarkan kodenya berdasarkan yang ini ya. Jadi lebar kode jarak pulsa ini. Di totalnya 32 bit ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di program ini ya, ini saya mendapatkan kode-kodenya ini. Jadi ketika kita coba dengan menggunakan serial nanti ya, itu bisa kita bisa kita dapatkan nilai-nilai ini. Karena ini dalam hexa berarti saya tambahkan 0x di sini. Ini kita lihat di sini ada 8 digit ya, atau 32 bit di sini. Kemudian remote control yang biasa di Arduino biasanya seperti ini ya, tapi Anda tidak harus pakai ini, bisa pakai juga remote yang ada di rumah. Biasanya kalau televisi sekarang masih ada remote-nya, itu bisa dipakai juga ya. Kemudian receiver-nya bisa pakai ini, atau receiver yang yang kita pakai cuman modulnya ya. Jadi modulnya ini sudah termasuk di sana adalah yang namanya, jadi tidak cuma penerima saja tapi juga modulator ya, demodulatornya. Karena di sinyal di remote ini kan tadi sudah ada modulator ya, artinya dia dimodulasi dengan frekuensi pembawa sebesar 38 kHz ya, sekian, dan beberapa nilai yang lain ya sekitaran itu. Nah, karena ini dimodulasi berarti untuk mendapatkan nilai sinyalnya harus dimodulasi. Ini di bagian IRM ini ya, infrared modulatornya ini sudah di demodulator, sehingga yang keluar dari pinnya ini sudah merupakan bit-bit yang sudah dihilangkan frekuensi carrier-nya di sini, sehingga kita bisa baca langsung ke Arduino. Nah, ini ada dua macam kalau yang modelnya ini. Jadi ini remote ini biasa dipakai di MP3 player ya, MP3 player, makanya bentuknya player seperti ini. Nah, tapi kalau mau pakai yang yang dari TV LG, yang ada remote TV yang ada di rumah, entah itu LG, entah itu Toshiba dan lain sebagainya, coba bisa ya. Kemudian ada beberapa tipe ya untuk penerima atau modul penerimanya ini. Jadi ini sudah ada demodulatornya, sehingga keluar yang dari sinyalnya ini sudah bentuknya bit-bit, carrier-nya sudah dihilangkan ya di sini. Nah, bit outnya seperti ini. Jadi kalau Anda pakai yang ini berarti bagian sinyalnya ada di bagian sebelah kiri, sama dengan yang ini juga ya. Tapi kalau yang modelnya ini ada yang misah seperti ini ya. Ada satu bagian yang jaraknya dibedakan. Ini berarti outputnya sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ini contoh wiringnya ya. Jadi inputnya masuk ke pin 3 ini. Kemudian nanti kita menggunakan library ya, library IR remote ya. Jadi kalau kita lihat di sini library-nya adalah ini ya, IR remote. Nah, nanti di samping Anda
menduplikasi yang ini, Anda juga bisa lihat di di ini ya, di example-nya ya, IR remote. Nah ini ya. Nah, ini banyak macamnya ya. Jadi untuk membaca kode biasanya kita bisa pakai yang IREC ini ya, IREC DAM. Ini ketika Anda tekan nanti bisa dipantau di bagian serialnya untuk mendapatkan kodenya itu. Jadi kalau yang IREC DAM ini sama kode-kode lebar pulsanya ya, tidak cuma langsung jadi nilai heksanya saja. Tapi kalau yang di program ini lebih ringkas ya, ini langsung diambil nilai dari pengkodean pulsanya tadi dalam bentuk bilangan heksa di situ. Nah, nanti silakan bisa dicoba. Jadi ini kalau dari dari library-nya sendiri ada macam-macam ini ya buatnya ini. Ada bagian data type-nya ini. Jadi kalau Anda pakai yang penerima bisa pakai IREC-CV ini ya, seperti yang di sini kita pakai IREC-CV ya. Nah ini ya, IREC-CV ini sama. Jadi karena saya cuma pakai sebagai penerima. Jadi di library ini sebenarnya support juga kalau kita mau bikin remote sendiri, gampangannya seperti itu ya. Ini kita bisa memanfaatkan IRSend kalau mau bikin remote control sendiri. Kemudian ini ada berbagai macam di sini ya. Jadi kalau yang bagian sense ini otomatis kalau kita bikin remote sendiri. Tapi kalau kita cuman nerima, maka yang dipakai di sini adalah deklarasinya ini ya. Ini ada namanya. Kemudian yang dipakai lagi adalah ini bikin bikin data tipenya decode result, kemudian kita panggil decode ya, decode. Nah, decode kita pakai ini. Kemudian kita pakai lagi resume ya, resume. Kemudian ada lagi ya, saya kira cuman itu ya. Jadi instruksinya relatif sedikit ya. Jadi kalau sudah dapat datanya tinggal kita pilah-pilah ya sesuai dengan instruksi yang mau diberikan ya. Jadi kalau kodenya ini LD1 itu berarti kodenya yang ini. Nah, nanti bisa dicoba untuk di sini untuk menyalakan dan mematikan ya, on off kan lampu atau LED di sini. Ya nanti bisa dilihat di bagian library-nya juga bisa dilihat ya codingnya juga, karena dia free artinya open source, bisa dilihat kode dalamnya. Bahkan Anda bisa memodifikasi ya kalau dibutuhkan di bagian library-nya ini. Ini contohnya ya, contoh yang sederhananya seperti ini. Ini langsung hasilnya nanti ketika ketika ada sinyal masuk akan ditampilkan di serial. Kalau ini masih baca saja, belum diaplikasikan ke pengontrol ya, pengontrol ke LED atau yang lainnya. Oke, fungsi-fungsi standar lainnya mungkin bisa dipakai juga, masih Anda pakai ya. Kemudian ada referensi untuk struktur, operator, dan lain seperti biasanya, termasuk juga pinout dari Arduino Uno. Demikian, jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.